Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Noval Ardianto dari Fakultas Dakwah Prodi KPI U2. Di sini saya akan membahas tentang teknik pernapasan dan juga olah vokal. Untuk awal, pernapasan ini apa sih yang dimaksud dengan pernapasan ya? Yaitu sistem respirasi, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah proses yang dimana kita menghirup udara segar yaitu oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis tumbuhan daun-daunan hijau yang berklorofil ya, dan itu menghasilkan oksigen yang kita hirup, lalu kita mengeluarkan menjadi karbon dioksida. Dan ini ada daftar nama yang berperan penting dalam pernapasan manusia. Nah, yang pertama ada rongga mulut, ada hidung, ada pangkal tenggorokan ya, ada juga batang tenggorokan bisa disebut dengan trakea, dan juga ada bronkus dan paru-paru. Nah, beberapa nama yang saya sebutkan itu harus benar-benar dijaga kesehatannya agar pernapasan kita, alat-alat pernapasan kita bisa bekerja dengan maksimal. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menjaga kesehatan. Ya, salah satunya menjaga kesehatan tubuh kita dan juga olahraga yang teratur. Nah, ada juga istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu dari durasinya 6 sampai 8 jam, teman-teman. Dan itu akan membuat kita lanjut untuk part 2 selanjutnya ya, yaitu bagaimana sih maksimalkan fungsi pernapasan dan juga menjaga kesehatan fungsi alat pernapasan kita, yaitu salah satunya makan makanan yang bergizi ya, ada juga olahraga yang teratur, dan juga istirahat yang cukup dengan posisi tidur yang tepat, teman-teman. Nah, untuk durasi kita tidur itu 6 sampai 8 jam, dan itu bisa menambah daya tahan tubuh kita atau kekebalan tubuh kita, teman-teman, seperti itu. Hindari juga untuk zat-zat kimia yang bisa merusak alat pernapasan kita ataupun merusak organ tubuh kita ya. Menghindari zat-zat yang berbahaya. Nah, salah satunya seperti apa? Yaitu makan makanan yang berminyak ya. Ada juga makan makanan junk food ya, dan juga kandungan-kandungan dari nikotin, dan juga minuman-minuman yang mengandung kafein juga. Itu sebenarnya harus dihindari ya, untuk menjaga pernapasan kita, yaitu paru-paru ataupun tenggorokan kita ya. Semisal kita sakit batuk ataupun pilek, itu akan merusak pernapasan kita ya. Jadi pernapasan kita tidak maksimal bekerjanya karena diakibatkan penyakit seperti batuk, pilek, yaitu memang mengandung lendir yang menumpuk pada area paru-paru kita, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita harus banyak-banyak menjaga kesehatan. Baik, teman-teman, kita lanjut untuk part 2, yaitu membahas seputar menjaga fungsi pernapasan agar alat pernapasan kita bisa sehat dan bekerja dengan maksimal, yaitu makanan-makanan yang bergizi, ada juga olahraga yang teratur, seperti itu. Ada juga istirahat yang cukup dan juga posisi tidur yang tepat, teman-teman. Nah, untuk tidur ini selama 6 sampai 8 jam itu bisa menambah daya kekebalan tubuh kita, teman-teman ya. Dan juga hindari zat-zat yang bisa merusak tubuh kita dan juga organ-organ yang berfungsi dalam pernapasan kita. Salah satunya paru-paru ataupun tenggorokan, memang seperti itu. Hindari makan makanan yang berminyak ya, dan juga minum-minuman yang beralkohol, dan juga hindari kandungan-kandungan asap rokok yang mengandung nikotin, teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini ada 3 mengenai teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan ada 3, yaitu pernapasan dada, ada juga pernapasan perut, dan juga pernapasan diafragma, seperti itu, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pernapasan dada, pernapasan perut, dan juga pernapasan diafragma? Itu seperti apa sih ya? Kita jelaskan di part 3 ya. Kita kembali di part 3, yaitu membahas seputar pernapasan dada, pernapasan perut, dan juga pernapasan diafragma.
Untuk pernapasan dada ini yang bisa diartikan adalah mengisi udara ke paru-paru ya. Dan ini sangat pendek dan juga tidak cocok untuk teknik vokal, teman-teman. Nah, teknik ini cocok untuk vokal dengan nada yang rendah ya. Jadi pernapasan dada ini cocok untuk vokal yang bernada rendah seperti itu. Kita lanjut dengan pernapasan perut. Nah, di bagian tubuh kita ini yang mengandung dan juga mengembang ya adalah perut. Nah, dan juga dapat menghasilkan suara lebih keras seperti itu, dan juga menyimpan udara lebih banyak dibandingkan dengan paru-paru ataupun pernapasan dada seperti itu. Jadi untuk menghasilkan suara lebih keras kita menggunakan pernapasan perut, teman-teman. Ada juga yang terakhir yaitu pernapasan diafragma. Pernapasan ini sangat cocok banget untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya ya, dan juga mengeluarkan secara perlahan. Nah, itu sistem pernapasan dari diafragma sendiri seperti itu. Untuk part 4 kita nanti langsung praktek mengenai olah nafasnya ya, teman-teman. Kita lanjut untuk pernapasan, cara mempraktekannya. Di sini ada pernapasan dada untuk poin pertama. Pernapasan dada kita coba ya. Nah, di hitungan 1, 2, sampai 3 kita mulai untuk menarik nafas, simpan di dada. Di hitungan 5 detik kita simpan nafas dan kita hembuskan dengan perlahan ya. Untuk poin yang pertama, pernapasan dada kita lakukan. Hitungan dari 3 kita tarik nafas. 2, 3. Tarik nafas yang dalam, simpan di dada, tahan selama 5 detik. Lepaskan melalui hidung dengan perlahan. Lakukan ini sesering mungkin dan ini akan bisa mengatur pola nafas Anda di ruang dada, yaitu di paru-paru, yang bisa menghasilkan vokal nada rendah, teman-teman. Kita lanjut pernapasan perut. Kita hitungannya sama kayak tadi ya. Tarik nafas, hitungan ketiga, tahan di perut. Tahan udara di dalam perut selama 5 detik. Lepaskan dengan perlahan. Lepaskan dengan perlahan. Kita rutin melakukan seperti itu dengan, kalau sudah terbiasa, ditambah untuk durasinya ya, hitungannya seperti itu. Untuk pernapasan perut ini sangat cocok, yang bisa menghasilkan suara lebih keras, teman-teman. Kita lanjut untuk pernapasan yang terakhir yaitu diafragma. Nah, pernapasan kita tarik ya, kita praktekkan. Hitungan 3 kita tarik nafas. Di pernapasan diafragma yaitu menyimpan udara di dada, di perut, dan di tengah-tengah daerah lulu hati ya. Nah, hitungan 3 kita tarik nafas. Tahan rata di dada 50%, di perut 50%. Napas ada di tengah-tengah. Kita tahan selama 5 detik saja. Lepaskan perlahan, perlahan, perlahan. Sesering mungkin kita melakukan ini, dan ini sangat cocok banget untuk bernyanyi karena bisa mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan suara dengan perlahan ya. Itu untuk teknik pernapasan. Nah, kita lanjut untuk teknik vokalnya. Ada 3, teman-teman, yaitu artikulasi, yaitu pengucapan kata yang baik dan juga benar untuk artikulasi seperti itu. Untuk poin kedua itu parsering, yaitu adalah pemenggalan kalimat ya, yang baik dan juga benar sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada teknik vokal yaitu intonasi. Intonasi ini sangat penting ya, yaitu tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat seperti itu. Jadi harus lebih jelas. Itu ada teknik vokal, ada 3, artikulasi, parsering, dan juga intonasi, teman-teman. Seperti itu.